Selamat sore. Kebetulan sore di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo edisi on the road tanpa ngopi dulu. Kenapa? Karena ngopinya udah 2 kali. Nah, nanti ini sebentar lagi mau ngopi lagi sih, tapi mau keluar ngopi. Atau buat kopi sekarang ya. Nggak sempat lagi. Mau bahas soal ini ya, tren anak muda yang tadinya bekerja di startup kemudian pindah menjadi masuk ke pemerintahan dengan via BUMN lah ya utamanya itu ya. Macam-macam ya. Jadi ini menjadi bagian dari government ya. Ini saya punya mixed feelings tentang hal ini. Yang pertama, terus terang kalau saya ditanya bagusnya gimana Pak? Menurut saya jangan. Untuk yang bersangkutan ya, untuk anak-anak muda itu lebih baik jangan di government ya. Anak-anak muda yang ini yang hebat, yang berkreatif ini lebih baik di perusahaan-perusahaan rintisan ya, startup atau profesional gitu ya. Tujuannya apa? Jam terbang dulu. Jam terbang di lingkungan yang keras secara teknologi, secara apa ya, bisnis keras gitu ya, diterpa di situ, tapi tidak masalah administratif. Kenapa demikian? Karena kalau sudah pindah masuk ke dalam lingkungan government, itu biasanya administratif lebih penting. Sehingga akan terjebak dengan urusan administratif sehingga akan kesal sendiri ya, atau ikut administratif sehingga melupakan yang lain-lainnya. Jadi sehingga kalau orang bilang selling out ya, ya jadi orang administratif gitu ya. Atau apa ya? Itu ya, itu yang ini apa, dalam kepala saya, pikiran saya begitu. Eee, tapi di sisi lain Pak, yang kedua tadi ya, di sisi lain, kan kalau dia masuk di dalam pemerintahan, dia akan membuat perubahan pada government, instansi-instansi pemerintahan. Betul sekali itu. Jadi di sisi itu memang bagus ya, anak-anak muda ini membuat perubahan di sisi pemerintahan ya. Buat jadi administratifnya menjadi lebih baik segala macam gitu. Tapi saya tidak yakin itu akan terjadi. Kenapa? Karena anak muda ini belum teruji ya secara mental ya, secara mental belum teruji. Saya nggak tahu, nanti kita lihatlah statistiknya. Mungkin satu di antara 1.000, satu di antara 10.000 yang tetap bertahan, satu dengan maksudnya bertahan itu dengan idealismenya. Satu di antara 100.000, satu di antara 1 juta. Are you one of them gitu ya? Yang biasanya yang terjadi si selling out menjadi birokrat. Setelah itu jadi birokrat. Jadi sayang juga anak muda yang harusnya dia bisa berkarya, berkarir, membuat apa, birokrat itu. Jadi usulannya gimana? Ya usulannya main-main dulu ya. Kalau anak-anak muda tuh harus mendaki gunung dulu, pergilah ke Mount Everest gitu ya. Mendaki pergi ke rimba Amazon, ke Sungai Nil ya, atau atau ke ya, kalau itu di dalam masih di dunia ya, pergi ke Mars. Mars nggak akan balik, Pak. Bulan-bulan yang kembali. Itu ya maksudnya eksplorasi yang mana masih anak muda. Anak muda itu belum ada tanggungan keluarga segala macam sehingga dia bisa dengan dirinya seenak-enaknya gitu ya. Kalau udah ada tanggungan keluarga itu susah ya. Karena bukan apa-apa harus bertanggung jawab, harus ada urusan keluarga gitu. Pak, tapi kalau nanti jadi gimana dong? Itu ya. Terus nanti kalau udah mau membantu pemerintahan ya kalau udah tua aja, sudah punya experience, sudah punya wisdom balik lagi ke ini. Jadi government kita isinya orang-orang tua. Iya sih. Pilih mana government kita isinya orang tua atau startup kita isinya orang tua? Startup dimulai dengan foundernya umurnya 60 tahun, 70 tahun. Agak lucu ya. Mungkin hanya Kolonel Sanders saja yang KFC yang starting up di usia tua. Tapi kalau yang ini menurut saya sebaiknya mulai dari muda dulu ya. Ya, karena itu nanti ya belajar dengan kesalahan-kesalahan itu dimulai dari kesalahan-kesalahan yang kecil dulu, kesandung-sandung yang kecil dulu, nanti kesandungnya menjadi lebih besar ya. Pengalamannya seperti itu. Kalau nanti sudah tua mau terjun ke startup itu udah susah. Makanya ini ada orang-orang yang udah mau pensiun, Pak, saya mau starting up segala macam. Are you sure gitu? Anda nggak bakalan kuat karena tadi ya pengalamannya sudah pengalaman jadi administrator segala macam dan tidak akan tahan pinggir jalan ngasih brosur jualan gitu ya. Untuk Anda yang sudah tua-tua yang pensiun gitu yang sudah ada di pemerintahan yang lama gitu ya, mau nggak di pinggir jalan ngasih selebaran gitu ya, jual paket reseller dari startup Anda. Ya saya yakin kebanyakan tidak sanggup seperti itu karena aspek malu gitu ya dan seterusnya.
dan sudah tua juga. Eh, Ya itu tadi ya. Saya belum melihat anak-anak muda ini bisa membuat perubahan ya. Terlalu muda sekali. Gitu. Eh, Bukan berarti saya tidak pro anak muda ya. Saya untuk justru begitu ya. Dalam berbagai organisasi ya. Bahkan ada salah satu organisasi yang penting tuh yang saya juga waktu itu bilang, pengganti saya syarat utamanya satu harus lebih muda dari saya, harus jauh lebih muda dari saya. Saya akan cari orang-orang yang lebih muda. Pak, tapi nanti kalau anak muda akan berbuat kesalahan, tidak apa. Justru fungsinya orang tua adalah menjadi jaring pengaman. Jadi kalau anak muda ini buat kesalahan, orang tuanya rescue. Oke, mari bangkit lagi. Yuk, Anda jalan lagi ya. Sehingga anak-anak mudanya ini bisa tidak takut membuat perubahan-perubahan gitu. Jadi karena ada orang tua yang menjadi jaring sosial. Kalau anak-anak muda masuk di dalam government itu sudah susah lah ya. Dulu ada orang yang mengatakan gini, wah ini banyak korupsi atau segala macam tuh di jaringan ya, jaringan pemerintahan tuh karena orangnya tua-tua gitu. Bagaimana kalau kita ganti anak muda? Ganti anak muda, yang korupsi anak muda. Jadi koruptor muda, dia kalau yang tadi yang baru tua korupsi ya, ini masih muda udah korupsi, gitu ya. Apalagi tuanya nanti ya, udah susah berubah pula. Pak Budi kok tanggapannya kali ini negatif ya? Atau pesimistik? Ya ini untuk hal yang ini bukan begitu ya, bukan begitu. Di sisi government-nya saya ingin ada perubahan-perubahan ya, tapi di sisi anak-anak mudanya, lebih baik anak-anak muda ini membuat perubahan-perubahan dulu ya. Perubahan-perubahan yang menurut saya lebih dibutuhkan ya. Explorer anak muda yang dibutuhkan ya. Karena kita harus membutuhkan explorer begitu ya. Saya sering nanya ke mahasiswa saya, siapa yang mau ikut programnya Elon Musk? Wah, Elon Musk, orang mau Pak. Yang mana programnya? Yang pergi ke bulan. Mulai turun tangan-tangannya. Mulai tinggal sedikit. Oke. Kalau yang ke Mars, tidak ada yang angkat tangan. Apalagi kalau saya bilang pergi ke Mars dan tidak kembali ke dunia. Bumi ini, Earth gitu ya. Bukan maksudnya tidak kembali ke dunia alias mati, enggak. You're going to Mars and you're going to stay there. Pergi ke Mars dan akan tinggal di sana. Banyak anak muda yang tidak berani. Why not? Anda belum punya ikatan yang keras di sini gitu ya. Pergilah ke sana. Explore-lah ke sana. Menjadi bagian dari mewakili umat manusia. Kita, umat manusia, termasuk saya di dalamnya, mewakili kami ini. Pergi ke sana menjadi explorer. Itu sama dengan halnya dulu ya. Mungkin orang-orang tinggal di satu tempat kan nomaden juga ya. Pindahkan exploring tuh ya. Daerah-daerah seluruh dunia ini kan dieksplorasi tuh ya. Makanya lihat-lihat dulu ya. Makanya kenapa penjajah-penjajah itu dari Inggris ya, Spanish ya, Spanyol, Portugis ya, Portugal. Karena mereka adalah explorer yang berani pergi kemana-mana. Lewat lautan yang mana belum ada petanya. Makanya nyasar ya, alias nyasab. Pergi ke Amerika dikiranya mau pergi ke India, datangnya di Amerika. Dia bilang, wah this is Indian deh. Dalam kepala dia Indianya yang India Pakistan Asia gitu ya, tapi ternyata Indianya adalah India Amerika. Indiannya salah Indian. Tapi kalau tidak ada demikian, tidak ada explorer gitu, bagaimana kita bisa menemukan dunia ini ya, yang semuanya. Dan hal yang sama sekarang kita eksplorasi ke ruang asa, eksplorasi ke bawah air juga ya, ke dalam laut ya, segala macam exploring. Jadi tuh, nah balik lagi kepada topik awal, Pak Jagi, bagaimana pendapat Pak Budi untuk anak-anak muda yang masuk menjadi birokrat, menjadi dari memasukkan teknologi di government. Jadi kalau saya lebih condong, bagusnya anak-anak muda ini lebih kreatif lagi gitu ya, tidak di government gitu ya. Jadi kalau diboleh bilang, mungkin saya condongnya 75% anak muda dieksplorasi lah ya, 25% cenderung ke government gitu. Anak-anak muda. Tentu saja saya masih, kalau ditanya definisi muda itu berapa ya? Nah itu dia, saya yang belum tahu deh. Pak, nanti kalau udah tua masuk ke government kan kita meniti karirnya telat. Ingatlah ya tadi mau masuk government itu apa? Mau cari karir di government atau membuat perubahan? Kalau menjadi karir government ya dari awal berarti di dalam kepalanya itu cita-citanya menjadi birokrat, bukan buat perubahan. Anak muda yang dalam kepalanya sudah konsepnya konsep bukan anak muda tapi anak tua gitu ya. Not a good way menurut Budi Raharjo ya. Tapi ini Anda juga boleh beda pendapat. Begitu.
Sekarang Pak, kalau dengan anak-anak muda yang sudah ada di government gimana? Good luck ya. Semoga Anda bisa membuat perubahan. Semoga Anda diberi kekuatan, kesabaran untuk menahan diri dari godaan-godaan, menahan diri dari tekanan-tekanan. Saya yakin tekanan-tekanan administratif dan lain-lain yang seputar itu sangat kuat ya. Sangat yakin. Itulah sebabnya saya menghindar dari lingkungan pemerintahan. Gitu ya. Bukannya nggak bantu saya tetap. Bukannya nggak concern terhadap pemerintahan, tetap concern terhadap pemerintahan, tapi dengan cara yang berbeda lagi. Nanti ceritanya itu jadi panjang lebar ya, nanti cerita yang lain, oke ya. Gitu dulu, saya kayaknya nih udah harus diinjeksi kopi lagi, tapi nggak tahu nih mau buat sendiri di sini atau cari kopi. Saya punya kopi sendiri, Pak, kopi sendiri sih, jadi tidak ada masalah dengan suplai kopi ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.